"Jika kamu membunuh anakku, apakah kamu masih ingin pergi?" Setelah kata-kata itu jatuh, Susyantai perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke udara. Telapak tangan besar yang menutupi langit dan matahari terkondensasi, dan kekuatannya membuat Shoyen merasa ketakutan, bahkan sebelum ia mendekat. Perasaan krisis yang kuat segera menyelimuti dirinya, dan perasaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Yang pasti ini 100% wujud asli Susyantai. Shoyen tidak tahu kekuatan macam apa dia, tetapi ketika dia berdiri di depannya, sepertinya tubuh abadinya rentan terhadap satu pukulan dan tidak bisa menahan sama sekali. Sebelumnya, Shoyen sudah menebak bahwa bala bantuan Taisu yang akan datang pasti lebih kuat. Namun dia tidak menyangka bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Susyantai. Sekalipun dia adalah mantan Raja Taisu, dia tetaplah seorang raja. Seharusnya bukan gilirannya melakukan hal semacam ini, kecuali ada seseorang yang lebih kuat dari Susyantai di sini. Bahkan Susyantai juga harus menuruti perintahnya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat dipikirkan oleh Shoyen. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Dengan kekuatan Susyantai, agak berlebihan bagi Shoyen untuk menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keyakinan. "Yueli, segera pergi ke formasi bergerak dulu. Aku akan menahan telapak tangan ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi." Shoyen segera mentransmisikan suara jiwa ke Xiao Yueli. Segera setelah itu, sosoknya melebar lagi, berubah menjadi bentuk raksasa 100.000 kaki. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, 2 skill 7 tapak dewa pembunuh langsung dilepaskan berturut-turut, dan bahkan disusul dengan jari-jari yang meraung. "Pegang matahari dan bulan di tangan." Suara Shoyen menggema di langit. Pada saat ini Shoyen tidak ragu-ragu ketika menggunakan semua metode yang dimilikinya. Bagaimanapun, kekuatan telapak tangan yang dibentuk Susyantai jauh melampaui kekuatannya. Namun karena Xiao Yueli dan tim Fearless di belakangnya, Shoyen harus melindungi mereka apapun yang terjadi. Serangan itu seperti 2 meteorit yang melaju kencang dan bertabrakan. Kekuatan yang tak tertandingi meledak dalam sekejap. Jari penghancur bintang Shoyen, 7 tapak dewa pembunuh, dan bahkan bayangan besar yang memegang matahari dan bulan hampir tidak dapat bertahan dalam 3 nafas sebelum semuanya runtuh dan hancur. Selanjutnya, Shoyen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghalangi formasi bergerak. Xiao Yueli menyaksikan pemandangan ini dengan gugup. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Susyantai terus jatuh. Saat ini Shoyen berniat mengandalkan tubuh fisiknya untuk memblokir. Dalam situasi krisis ini, ada aliran vitalitas yang datang dari segala arah menuju Shoyen. Segera tubuhnya terus membesar hingga 150.000 kaki. Ini adalah kekuatan dari bintang Hongmeng untuk membantunya. "Tubuh keabadian fisik ya. Apakah kamu dari anggota klan Yuanzhen? Aku tidak menyangka masih ada ras Yuanzhen yang masih hidup di Shenxi. Tubuh ini tidak bisa disia-siakan. Jika aku memurnikanmu, mungkin aku bisa menjadikan keabadian fisik sebagai tunggangan. Ini tidak buruk juga." Susyantai yang mengenakan jubah kaisar itu berkata dengan tenang, seolah-olah mengabaikan segalanya. Tampaknya tidak peduli seberapa besar tubuh Shoyen, dia tidak akan menjadi ancaman sedikit pun di matanya. Bahkan telapak tangan yang dia ciptakan secara acak pun akan sulit diterima. Aura yang sangat kuat. Kekuatan orang ini mungkin telah melampaui level keempat dan mencapai level kelima, keabadian dewa. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa muncul di sini? Mata Xiao Yueli menunjukkan keterkejutan. Melihat Shoyen harus menggunakan tubuh fisiknya sendiri untuk mengguncang telapak tangan raksasa ini. Alisnya berkerut dan dia segera mengencangkan cengkramannya pada sabit kematian di tangannya. "Ayah, formasinya sudah siap." Xiao Yueli mentransmisikan suara jiwa kepada Shoyen. Tetapi sekarang telapak tangan raksasa itu sudah berada di atas formasi. Jika Shoyen tidak memblokirnya, maka tidak ada yang bisa pergi. "Yueli, kamu pergi dulu." Shoyen berteriak tajam. Di saat yang sama, tubuhnya sekali membesar dengan ketinggian 200.000 kaki. Ditambah dengan tubuh fantasi emasnya, dia menghantam ke arah telapak tangan raksasa yang menderu. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema. Langit yang luas dipenuhi cahaya keemasan setelah tinju agung itu diayunkan. Namun meski begitu, Shoyen masih tidak mampu menghentikan jatuhnya telapak tangan raksasa.
Semua serangannya seperti lalat yang mengguncang pohon, sama sekali tidak pada level yang sama. Terlihat tinju Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan kabut darah emas. Daging serta darah dari tinjunya berceceran dan meledak. Semua hanya untuk mencegah telapak tangan raksasa itu jatuh. Meski hanya sedikit penundaan, tetapi itu sudah cukup memberi waktu pada formasi bergerak. Di bawah kesenjangan kekuatan yang begitu besar, mustahil bagi Xiaoyan untuk memblokir sepenuhnya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Telapak tangan raksasa itu terus meremukkan tangan Xiaoyan dan terus turun menghancurkan tulang tangannya inci demi inci. Yueli, kita bukan tandingannya. Cepat pergi. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kamu bisa duluan. Xiaoyan sekali lagi mendesak. Dia masih mengkhawatirkan orang-orang di belakangnya. Alasan mengapa Xiaoyan masih dengan paksa bertahan adalah karena dia tahu bahwa dalam situasi ini, seseorang harus tetap tinggal dan orang itu hanya dia. Tragedi kematian seluruh orang di tim Fearless telah menjadi pengalaman terburuk Xiaoyan. Sekarang, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Pada saat ini, cahaya dari formasi bergerak akhirnya meledak, kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Itu mengabaikan blokade apapun di sini dan menghilang keluar dari bintang Hongmeng dengan 50.000 orang dan tim Fearless di kompas terbang. Formasi bergerak dikerahkan dengan kecepatan tercepat sehingga semua orang dapat lolos sebelum telapak tangan raksasa itu jatuh. Meskipun Xiaoyan tidak dapat mengguncang telapak tangan raksasa yang menghancurkan itu, dia akhirnya berhasil menahannya sedikit dengan semua persiapannya. Setelah melihat formasi bergerak menghilang, Xiaoyan menghela nafas lega dan matanya kembali menunjukkan tekad. Dalam situasi seperti ini, kekuatannya jelas tidak cukup dan dia dengan cepat memikirkan metode lain. Apa yang harus dia lakukan untuk melawan telapak tangan raksasa? Xiaoyan tidak mungkin mengetahui kekuatan sejati Suxian Taiyi dan dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alam keabadian dewa sebelum dia menginjakan kaki di atasnya. Oh, sebenarnya ada formasi bergerak ya. Tidak apa-apa mereka pergi, namun kalian berdua harus tetap di sini, ucap Suxian Taiyi. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Sebelum dia bisa berbalik, cahaya hitam menderu dan mendarat di telapak tangan raksasa. Dengan ledakan suara keras, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar. Meski tidak roboh, itu memberi Xiaoyan waktu untuk bernafas. Menggunakan kesempatan ini, sosok besar Xiaoyan meledak menjadi kabut darah dan dia mundur darinya dalam bentuk normalnya. Yueli, kenapa kamu tidak pergi? Xiaoyan sangat marah begitu dia menyadari Xiao Yueli memilih tetap tinggal. Sambil memegang sabit kematian yang diselimuti cahaya hitam, mata dingin Xiao Yueli ditunjukkan pada Suxian Taiyi. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat. Bagaimana mungkin aku bisa melihat ayahku mati di sini? Sekarang, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, kita akan menghadapinya bersama. Xiao Yueli mengabaikan kemarahan Xiaoyan dan berkata dengan serius. Saat ini telapak tangan raksasa itu benar-benar mengubah arahnya dan terus bergerak ke arah mereka berdua. Ayah, aku belum membuka sepenuhnya segelku. Setelah terbuka penuh, maka kekuatanku akan bertambah lagi. Tapi pada saat itu, dia akan menempati tubuhku. Kalau begitu, ayah harus membangunkanku. Segera setelah Xiao Yueli selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Semua perban di tubuhnya terbakar oleh api hitam dan dia melepaskan semua segelnya. Terlihat sosoknya bergegas menuju telapak tangan raksasa yang menderu. Tubuhnya berputar dan sabit kematian di tangannya menggambar bulan purnama. Bulan hitam pekat itu menggantung di udara sebelum melesat dan menabrak telapak tangan raksasa. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa yang semula berwarna merah darah itu kini diselimuti oleh cahaya hitam. Pada saat yang sama, Xiao Yueli menghentakkan kakinya dan berdiri di atas telapak tangan raksasa. Sabit kematian di tangannya diayunkan dengan keras. Dengan ledakan keras, telapak tangan raksasa itu benar-benar hancur berkeping-keping. Oh, kamu sebenarnya mampu menghancurkan telapak tangan yang kuayunkan secara acak, tapi sepertinya tidak mudah bagimu untuk melakukannya. Suxian Taiyi sangat tertarik. Dia sepertinya menikmati perasaan berada di atas segalanya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar. Jubah kekaisarannya belum sepenuhnya dipakai, dengan ikat pinggang longgar dan kerah terbuka lebar, memperlihatkan otot-otot yang sangat kokoh di dalamnya. Pria kejam 1000 pisau,
Aku telah menyiapkan formasi bergerak tambahan di sisi kiri. Pada saat ini suara tahanan roh tiba-tiba saja terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan langsung terkejut saat mendengar ini. Dia sungguh tidak menyangka bahwa tahanan roh yang selalu terlihat sedikit bodoh sebenarnya punya rencana cadangan. Namun, apakah Xiaoyan mampu mengaktifkan formasi bergerak tersebut? Masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimanapun, orang yang dia hadapi saat ini adalah mantan Raja Taisu, Su Xiantai. Kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Su Xiantai adalah orang terkuat di antara semua musuh yang pernah ditemui Xiaoyan. Xiaoyan berpikir dengan cepat, memikirkan cara lain untuk menundanya sementara waktu, dan mengambil kesempatan mengaktifkan formasi bergerak. Saat ini yang tersisa hanyalah dirinya dan Xiao Yueli. Meskipun Xiao Yueli telah membuka segelnya dan melepaskan kekuatan terkuatnya untuk menghancurkan telapak tangan energi, tetapi seperti yang dikatakan Su Xiantai, sudah sangat sulit baginya untuk menyelesaikan serangan acaknya. Jadi, jika Su Xiantai sedikit lebih serius, bukankah mungkin untuk membunuh mereka berdua dalam sekejap? Selama pertempuran singkat ini, 100 kapal Void Taisu melayang di langit di atas bintang Hongmeng. Jumlahnya yang mencengangkan tampak menghalangi langit dan matahari. Setiap kapal Void dapat menampung 100.000 atau bahkan jutaan prajurit Taisu. Itu mungkin mampu menutupi seluruh bintang Hongmeng dalam sekejap. Pada saat ini sepasang mata Xiao Yueli tampak sangat dingin saat menatap Su Xiantai. Tanpa mengatakan omong kosong apapun, kakinya melangkah ke depan dan sosoknya langsung berubah menjadi pelangi panjang. Dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Su Xiantai, memutar sabit kematian di tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Melihat hal tersebut, Xiaoyan menggertakkan giginya dan guntur ekstrim di bawah kakinya langsung ditampilkan. Dia ingin menggunakan waktu singkat ini untuk menuju formasi bergerak yang diatur oleh tahanan roh. Namun pada saat ini, perasaan krisis yang sangat kuat segera menyelimuti Xiaoyan. Satu menyerang dan satu ingin kabur ya. Taktik yang sangat bagus. Tapi sayangnya sudah terlambat. Su Xiantai berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, sabit kematian yang diayunkan Xiao Yueli tiba-tiba saja terhentikan. Dan sosok Yueli benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, Su Xiantai mengangkat tangannya menunjuk ke arah Xiaoyan. Terlihat sinar cahaya dingin langsung menuju Xiaoyan dengan kecepatan sangat cepat. Inilah sumber krisis yang dirasakan Xiaoyan. Menghadapi bahaya yang datang sangat cepat, tubuh fisik Xiaoyan berubah menjadi 10.000 kaki sebelum cahaya dingin menembus perutnya. Setelah memasuki tubuhnya, cahaya dingin itu meledak dan meninggalkan lubang berdarah besar di perutnya. Pinggang Xiaoyan hampir hancur, dan seluruh organ dalamnya berubah menjadi bubuk. Seteguk darah besar menyembur keluar dari mulutnya. Xiaoyan tidak berani ragu sedikit pun. Ketika darah emas di tubuhnya sekali lagi beredar, membiarkan tubuhnya melebar hingga 100.000 kaki. Adapun Xiao Yueli, dia hanya merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menekan tubuhnya. Su Xiantai menjentikan jarinya dan menjatuhkannya ke bawah. Dengan ledakan keras, tubuh Xiao Yueli terbanting ke tanah dan memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tidak menyerah sama sekali. Setelah bangkit dengan susah payah, dia mengusap bekas darah di sudut mulutnya dan sosoknya sekali lagi bergegas. Pada saat ini, Xiao Yueli sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan dia hanya ingin membunuh Su Xiantai. Sungguh semut yang keras kepala, Su Xiantai mengulurkan tangannya. Cahaya merah yang mengandung kekuatan penghancur langsung menabrak tubuh Xiao Yueli, menyebabkannya melesat ke belakang dan berubah menjadi garis darah. Jantungnya tiba-tiba menegang saat melihat ini. Yueli! Xiaoyan menggertakkan giginya dan tidak lagi berpikir untuk mengaktifkan formasi bergerak. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan bergerak ke arah Su Xiantai. Dalam prosesnya, tubuh keabadian fisik setinggi 150.000 kaki dipadatkan, tetapi tubuh fisik yang terkondensasi kali ini tidak lengkap. Jelas, ada batasan untuk penggunaan terus-menerus tubuh keabadian fisik, dan tubuh keabadian fisiknya saat ini sudah mendekati batasnya. Namun Xiaoyan tidak dapat mengendalikan terlalu banyak. Sekarang dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki. 7 tapak dewa pembunuh. Terlihat bayangan kaki yang kokoh turun dari langit dengan momentum yang sangat kuat. Sebagai seorang ayah, Xiaoyan benar-benar marah saat melihat putrinya terluka. Semua rasionalitas sebelumnya lenyap saat ini, dan dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya,
yaitu melindungi putrinya. Di klan Yuanzhen, kekuatanmu tidak buruk, tetapi di sini kamu rentan. Su Xiantai mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, angin kencang itu membuat 7 siluet di atasnya langsung menghilang dalam sekejap. Seolah-olah hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, jari Su Xiantai diarahkan ke tubuh besar Xiaoyan, dan dia mengarahkannya ke udara. Kekuatan tak kasat mata tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan membuat Xiaoyan sulit menghindar. Tubuh besarnya tiba-tiba terpelintir, dan seluruh auranya langsung menurun tajam. Energi dan darah Xiaoyan yang semula agung jatuh ke titik terlemahnya. Tetapi saat tubuhnya hancur, Xiaoyan tidak menyerah dan meledakkan semua energi darah di tubuhnya. 200.000 kaki, padatkan! Xiaoyan berteriak keras. Segel bintang 9 di antara alisnya berkedip-kedip, memeras energi dan darah terakhir di tubuhnya. Pada saat ini tubuh fisik rusak yang terkoyak itu mengembun menjadi tubuh yang lebih besar. Sambil meraung, Xiaoyan mengulurkan jari-jarinya yang seperti benua. Ini adalah kemampuan terkuat yang dapat dilakukan oleh tubuh keabadian fisik Xiaoyan saat ini. Meskipun tubuh fisiknya telah berkembang hingga 200.000 kaki, ini mungkin bukan batasnya. Kekuatan energi dan darah dalam tubuhnya sekarang hanya dapat mendukungnya untuk mencapai titik ini. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah seluruh dunia ada di telapak tangannya, dan dia menggenggamnya. Oh, benar saja, dia berasal dari klan Yuanzhen. Pantas saja eksistensi seperti itu mampu membuat gebrakan besar di 9 alam. Dia memang cukup mampu, tapi di hadapan raja ini semuanya sia-sia. Sekarang rusakan untukku. Su Xiantai berteriak keras. Ini seperti Xiaoyan menggunakan tubuh keabadian fisiknya untuk membunuh makhluk di bawah keabadian dewa. Apakah ini sudah menjadi batasanmu? Kalau begitu, berhentilah melakukan hal sia-sia, ucap Su Xiantai. Serangan Xiaoyan masih dapat diselesaikan. Su Xiantai terus menghancurkan tubuh besarnya. Itu adalah tubuh besar super raksasa yang menutupi langit dan matahari. Namun di bawah serangan Su Xiantai, tubuhnya yang tampak tidak bisa dihancurkan seolah-olah sangat rentan. Jika tubuh keabadian fisik Xiaoyan dibandingkan dengan perisai, maka Su Xiantai adalah tombak yang lebih tajam. Meskipun tubuh fisiknya kuat, Xiaoyan hanyalah keabadian fisik dari alam leluhur. Bahkan jika dia bisa bertarung dengan lompatan kekuatan, namun kesenjangan di antara keduanya masih terlalu besar. Agak berlebihan jika dia ingin bentrok dengan Su Xiantai secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi di era Susang. Wajar jika Xiaoyan jatuh dalam titik seperti ini. Kekuatan Xiaoyan saat ini paling-paling mampu mengatasi keabadian dewa tingkat kedua. Lupakan Su Xiantai. Bahkan untuk menghadapi tingkat ketiga yang menguasai 3 sumber seperti Su Chao, dia masih tampak kelelahan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan meledak menjadi kabut darah emas. Pada akhirnya, dia kembali ke keadaan bentuk normalnya. Wajahnya pucat dan kulit serta daging di tubuhnya tidak dapat pulih sepenuhnya. Luka dalam yang dia derita cukup parah, sehingga kecepatan pemulihannya menurun tajam. Meskipun bintang Hongmeng membantunya, kekuatan bintang ini telah diserap oleh Sulin dan para Taisu. Sekarang kekuatan bintang tersebut hampir habis, dan pada akhirnya akan menjadi bintang limbah. Xiaoyan yang kembali ke bentuk normalnya hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri. Matanya tampak kabur. Dengan kondisinya saat ini, sedikit kekuatan saja mungkin sudah bisa menjatuhkannya dari udara. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini dia seperti ikan di atas telenan, dan Su Xiantai bisa membunuhnya kapan saja. Pada saat ini tangan Su Xiantai diarahkan ke Xiaoyan lagi. Sekarang dia hanya perlu memberikan pukulan fatal untuk melenyapkan sepenuhnya. Namun saat ini, sebuah kekuatan besar lainnya tiba-tiba saja membungkus tubuh Xiaoyan. Segera setelah itu, sosok cantik muncul di sampingnya. Kamu adalah ayahnya, aku tidak ingin melindungimu. Tapi aku takut dia menjadi gila, jadi aku akan melindungimu untuk sementara waktu. Sosok ini tak lain adalah Zhao Yueli. Namun dari ekspresinya yang acuh tak acuh, serta suaranya yang berbeda, sepertinya dia dalam keadaan dikendalikan oleh sosok lain.